Pernikahan itu bisa bahagia, bisa enggak, tergantung. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang seumur hidup pernikahannya enggak nyampe-nyampe ke situ juga. Terlihat seolah-olah orang zaman sekarang itu kayak, ya baru gini aja udah cerai, ya baru gini aja udah selingkuh, baru gini aja nggak tahan. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan masih kembali bersama dengan saya, Hosea Claudio. Kita akan ngobrol suatu topik yang seru banget hari ini. Dan tentunya bersama seorang narasumber yang luar biasa, Ko Yosua Iwan Wahyudi. Wow. Halo Hosea, thank you. Thank you ya Ko Yosua nih ya, udah mau menyempatkan lagi untuk bisa sharing-sharing pada podcast kita kali ini. Yes. Nah, Ko Yosua, kalau yang lalu kita sudah bicara tentang mental health issue gitu ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pernikahan yang sehat nih. Wow. Ini juga hot topic ya. Iya benar. Saya juga mau belajar. Baru 5 tahun menikah soalnya nih. Oke, siap 5 tahun. Iya. Nah, kok mau nanya, apakah ada sesuatu yang pasti ketika kita bilang pernikahan itu akan bahagia? Oke. Pernikahan itu bisa bahagia, bisa enggak, tergantung yang menjalaninya. Nah, tapi kalau ditanya, adakah pernikahan yang bahagia gitu ya? Tergantung definisi bahagianya sebenarnya. Oh, oke. Nah, karena yang di kepala kita soal bahagia itu seringkali nggak make sense. Contohnya ya, mereka pikir setelah menikah nanti itu setiap hari akan kayak sayang-sayangan terus, ketawa-ketawa, nggak pernah marah, pokoknya tuh saling mengerti terus ya, kemana-mana bergandengan tangan. Nah kalau itu yang ada di benak kita soal bahagia, ya itu nggak ada, itu hanya ada di film gitu ya. Karena kenyataannya semua pasangan itu ya mereka pernah konflik, pernah salah paham, berbeda, lalu kemudian harus kadang-kadang bernegosiasi dulu gitu kan. Nah, jadi apa dalam benak kita tuh bahagia tuh yang seperti apa? Tapi kalau bahagianya tuh artinya kita satisfy, kita kayak punya sebuah perjalanan yang dijalani bersama-sama gitu ya, dalam suka dan duka. Terus kemudian itu kayak bertumbuh dari yang dulunya itu gara-gara ginian aja kita berantem, sekarang kita udah enggak, kita jadi lebih ngerti celahnya dan sebagainya. Nah itu kebahagiaan yang seperti itu sangat make sense, sangat ada dan bisa dicapai. Tapi harus dikatakan tidak oleh semua orang. Itu dia. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang seumur hidup pernikahannya nggak nyampe-nyampe ke situ juga. Gitu. Itu soal bahagia pernikahan ya. Iya betul. Oke, sebelum kita lanjutin untuk kita bahas tentang pernikahan nih, sekaligus juga nih Ko ya, mungkin biar teman-teman yang menyaksikan tahu bahwa Ko Joshua juga menjadi seorang mentor juga untuk kelas sekolah nikah ya Ko ya? Iya, jadi kita punya namanya sekolah nikah, itu ada 9 modul, ada kelas-kelasnya gitu. Saya juga buka konseling pernikahan juga bareng sama istri saya juga. Kalau yang membutuhkan kelas itu bisa kontak di Instagram yang Ko Joshua. Instagram sekolahnikah.ciw. Nanti kita bisa belajar gitu ya, supaya nggak salah arah dalam pernikahan. Ada banyak hal sekali yang mengagetkan yang kita posting di situ. Iya. Saya juga sempat lihat tuh, itu luar biasa banget, bisa menginspirasi. Ya lanjut nih Ko. Jadi menurut definisi Ko Joshua sendiri, apa itu pernikahan yang sehat? Pernikahan yang sehat itu adalah satu ketika kita memang berjalan ke arah yang sama. Karena ada 2 orang yang menikah tapi arah hidupnya ujungnya ternyata beda. Wah itu yang bikin ada gitu. Sama ini bukan berarti saya pengen jadi guru, dia pengen jadi guru, bukan itu. Tetapi mereka kayak punya satu
satu impian seperti apa sih pernikahan kita itu. Nah itu mereka sama. Kita tuh akan kayak gini, dan itu tiap pasangan berbeda-beda. Nggak bisa nyontek pasangan lain. Nah di situ susahnya. Jadi mereka harus menemukan sendiri impian pernikahan kami itu seperti ini, dan kami berdua bersama-sama menuju ke sana. Walaupun karakteristikku dan karakteristik pasanganku beda, tapi kami somehow bisa menemukan kesepakatan, toleransi, dan negosiasi yang membuat kami itu bisa walaupun berbeda tapi kami berjalan ke arah yang sama. Nah itu sehat. Ketika dalam prosesnya di tengah-tengah untuk menuju ke situ, itulah challenge-nya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah yang berhasil, nah itulah mereka pasangan yang semakin hari akan semakin kuat, dewasa. Tapi kalau mereka nggak dewasa, mereka nggak siap, nanti proses untuk berjalan bersama itu malah menghancurkan mereka. Oke, jadi kalau tadi Ko Yosua bilang ada yang gagal dan ada yang berhasil, berarti salah satu yang membuat keberhasilan itu adalah kedewasaan ya? Yang jelas kedewasaan sangat berperan, kedewasaan emosional, kedewasaan berpikir itu sangat-sangat berperan. Ada banyak faktor ya yang mau membuat sebuah pernikahan itu bisa berhasil atau tidak ya. Misalkan kedewasaan. Terus kemudian yang kedua tuh salah satunya adalah understanding, pengetahuan, pemahaman tentang pernikahan itu sendiri. Jadi perlu belajar. Karena banyak orang itu cara pandang dia kepada pernikahan itu beda-beda. Dan nggak sama. Dan kita nggak pernah, nah makanya saya bilang kita nggak pernah diajari sama sekali. Kita aja kerja ada sekolahnya gitu ya, bener. Sekolah bisnis. Mau jadi musisi ada sekolahnya, mau jadi seniman ada sekolahnya, mau jadi apapun ada sekolahnya. Tapi menikah nggak ada ya? Menikah kita nggak pernah dipersiapkan. Padahal itu kan lebih dari separuh hidup kita dihabisin di situ tuh tiap hari gitu ya. Nah, ketika kita nggak memahami, nggak mengerti. Contoh, let's say ini misalkan anak muda ya, main Mobile Legend aja. Itu kan nggak sembarang lari-lari ke sana kemari ngekil-ngekil gitu. Itu kalau yang atlet profesional mereka ada triknya, ada strategi, ada dikasih tahu item ini tuh artinya ini gitu ya. It means ada knowledge-nya. Apalagi menikah gitu, nggak cuman asal yes I do. Terus hidup bareng, ya udah kita jalanin aja. Nah, ketidaktahuan, ketidaksiapan, tidak memiliki understanding yang benar dan sama ini, yang bikin orang tuh gagal jalanin pernikahan. Dan orang kayak nggak mau, bukannya mau ya, bahkan nggak mengerti bahwa kita tuh ternyata perlu belajar ya. Karena orang tua kita merit ya merit aja. Dan semua orang ya gitu ya di dunia ya, merit aja. Padahal pada realitanya merit itu complicated sekali. Sangat banyak faktor yang bermain di situ. Dan kalau kita nggak pelajari, kita nggak kuasai, kita nggak latih. Itu sebabnya orang gagal di tengah jalan. Understandingnya nggak ada, knowledge-nya nggak ada, penguasaannya, masterinya nggak ada. Nah itu. Kalau dulu ada orang-orang suka bilang gini kok, kalau orang zaman dulu kayaknya kalau nikah lebih nggak neko-neko gitu katanya kan, kata orang nih. Tapi kalau sekarang katanya nih sedikit aja udah langsung banyak ada problem. Sebenarnya kalau menurut Ko Yosua tuh emang ada bedanya dulu sama sekarang ya? Kalau problem sama ya. Sebenarnya problemnya sama. Jadi kalau kita lihat orang tua yang generasi dulu, ya mereka sebenarnya ya di situ-situ juga ya, urusan ngatur duit, urusan personality yang berbeda, cara ngomongnya, cara konfliknya, ya gitu-gitu juga. Cuman memang culture zaman dulu tidak memberikan banyak option, sehingga mereka ya udah jalanin aja. Tapi kalau sekarang karena kita ini knowledge begitu banyak, pilihan begitu banyak, terus kemudian juga budaya berpikir yang lebih liberal menurut saya, itu menstimulasi orang untuk seolah-olah pilihan itu jadi lebih banyak. Jadi aku nggak harus stay terus-menerus seperti ini. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Jadi
terlihat seolah-olah orang zaman sekarang itu kayak ya baru gini aja udah cerai, ya baru gini aja udah selingkuh, baru gini aja nggak tahan. Ya karena pilihannya dibuka begitu banyak dan lebih mudah untuk berselingkuh, untuk cerai itu sekarang kayak nggak kayak dulu gitu ya. Tapi problemnya sebenarnya sama. Ya. Sama. Oke. Hanya opsi-opsinya yang sekarang lebih besar gitu ya. Opsi dan culture yang mengizinkan, yang menormalkan semua opsi-opsi itu gitu. Nah sekarang kalau kita bicara soal kesepakatan, tadi kan Ko Yosua bilang bisa beda gitu ya. Tapi sekarang yang aku mau nanya adalah gimana caranya kita membuat kesepakatan di tengah perbedaan itu kok? Karena kan itu sesuatu yang ya memang seringkali cara berpikir kita sebagai pria mungkin beda sama yang wanita. Terus yang satu lagi yang berhubungan dengan ini, itu apakah bisa mulai dibangun dari masa pacaran? Even sebenarnya hal-hal seperti ini tuh dilatih sejak kita kecil. Yaitu apa? Bagaimana menghadapi perbedaan. Jadi kita, to be honest, culture kita di Indonesia ngadepin perbedaan itu adalah nggak boleh ada yang beda. Terus masing-masing dari kita itu menjadikan diri kita tolok ukur kebenaran. Cara gue yang paling benar, pikiran gue yang paling benar, lu ikut gue. Kalau lu nggak ikut gue, berarti lu tuh payah. Nah ketika itu dibawa kepada menikah, ya nggak bisa. Itu yang bikin ribut berkepanjangan. Karena kita selalu merasa bahwa caraku ini yang paling oke, udah lu ikutin aja. Nah dia juga mikir gitu, pasangan kita juga gitu. Enggak, lu yang ngikutin gua. Nah kan jadinya kan kayak tarik-tarikan. Nah kayak gini nih kita perlu satu, menyadari bahwa tidak ada yang namanya merger utuh tuh nggak ada dalam pernikahan. Yang disebut kayak semuanya jadi sama, exactly sama, nggak ada yang beda. Itu nggak ada dan tidak boleh. Karena kalau digituin itu artinya salah satu pasti kehilangan dirinya. Ya kan? Pasti salah satu itu berkorban dan kehilangan dirinya. Nah, siapa sih yang mau kehilangan dirinya? Semua orang masih pengen jadi dirinya sendiri kan gitu kan ya. Nah, makanya kita menyadari bahwa tidak ada yang namanya merger utuh dalam pernikahan. Kesadaran itu yang kemudian membuat kita tuh memberikan ruang untuk pasangan kita boleh berbeda dengan kita, asal bukan di hal-hal yang core. Contoh tentang keuangan, mungkin dia orangnya suka ngasih orang, royal, neraktir orang, suka nyumbang. Nah, kita kasih ruang untuk dia boleh lakukan itu. Asal nggak sampai merusak keuangan core kita nih. Kita sampai nggak bisa makan, anak kita sekolah nggak bisa gara-gara kamu. Nah kalau kayak gitu itu perlu diomongin, cari kesepakatan. Tapi kalau yang core sudah berjalan dengan baik, hidup kita baik-baik aja, ada sisa uang nih 1 juta, udahlah kasih dia lah 500.000, dia mau pakai buat apa ya? Dia mau traktir, dia mau kasih orang, ya biarin aja. Nah kesadaran ini nggak semua orang punya. Tetap maunya kalau bisa kamu ikutin cara saya. Orang tuh kehilangan dirinya, dipaksa gitu kan. Itu contoh, itu cuman contoh simple aja ya. Which is kan ada banyak sekali yang peritilan-peritilan kayak gitu ya dalam kehidupan pernikahannya. Nah itu pemahaman bahwa tidak semua itu bisa dimergerkan secara utuh. Kita harus berikan ruang untuk orang berbeda dengan kita. Jadi artinya kalau tadi saya tanya soal kesepakatan ini, bagaimana kita sebagai pasangan juga harus berani sepakat. Tadi kalau contoh ya pasangan kita mau memberi, mau apa, kita berarti kita sendiri harus lebih nggak apa-apa gitu. Artinya sepakat dengan dia. Jadi untuk memberi. Namanya sepakat itu tidak selalu menghasilkan sama gitu ya? Satu hal yang sama harus kayak gini. Bisa jadi kadang-kadang untuk satu hal ini kita begini, tapi di luar itu terserah. Ya, itu juga bisa dibangun bersepakat dengan cara begitu. Tidak harus semua titik itu kita cari. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kadang-kadang kalau itu nggak terlalu core, ya udah biarin aja. Dia mau gimana biarin aja. Nah, ruang-ruang kebebasan inilah yang membuat mereka pasangan kita nih masih punya wilayahnya sendiri. Nah, jadi jangan pikir menikah itu
Jadi kayak harus satu semua sama gitu memang ya. to become one maksudnya apa? Yaitu core-nya jadi satu. Iya. Tapi ekspresi masing-masingnya masih ada. Iya, benar, setuju banget. Nah, jangan dipaksa. Iya. Jadi jangan dipaksakan juga. Nah, Kayak contohnya kan sering ada orang kasih ilustrasi mencet odol. iya. Ada yang dari bawah, ada yang dari tengah gitu ya. Nah, ya saya juga sebenarnya pernah mengalami itu sih dengan istri. Iya, gitu ya. betul. Kenapa sih di tengah? Iya. Tapi ya kalau saya pribadi saya pikir ya udahlah, dari bawah juga nggak salah. Ya kadang-kadang itu kesepakatannya bisa ya udah kita beli 2 odol aja. Nah, iya. Lalu pakai yang dari atas, gua dari bawah. Selesai. Nah, tapi ada orang tuh kan yang nggak mau. Iya. Nggak, pokoknya harus. Nah, ini yang bikin masalah. Kenapa? Karena bukan win-win lagi, yang ada adalah gua win lulus. Iya. Nah, jadinya susah kan. Nah, ini negosiasi. Iya. Dalam bernegosiasi kan kita mesti memberi ruang juga ya untuk orang lain itu memberikan proposalnya dia gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara soal pola nih Ko ya, pola dalam pernikahan. Menurut Ko Yosua sendiri apa saja pola yang akhirnya membuat pernikahan itu sebenarnya tidak produktif gitu loh. Oke, yang pertama yang tadi ya, maksain harus pakai dia sendiri semuanya gitu ya. Lalu kemudian kalau kita ngomong pola itu ada banyak sekali. Aku kasih contoh-contoh praktikal dikit-dikit aja ya. Boleh. Contohnya adalah pola konflik. Pola konflik ini ada yang jenis mengejar, ada yang jenis melarikan diri dari konflik. Nah ya, dua-duanya bisa tidak produktif jika digunakan pada timing yang tidak pas. Ya, ada orang yang memang kalau konflik bawaannya itu neken terus, ngegas terus, neken terus, ngejar terus gitu ya. Tapi ada orang yang tipenya menghindari konflik terus. Jadi tiap kali udah mulai nggak enak, dia diam, tinggalin, udah ngomongin lagi. Nah ini juga pola yang nggak oke. Jadi intinya apa? Intinya komunikasi itu harus dibangun terus-menerus 2 arah. Itu pernikahan. Kalau satu pihak merasa tidak nyaman untuk membicarakan itu, maka mereka harus mencari bagaimana caranya supaya mereka bisa membicarakan dengan nyaman. Yang mengejar memberikan ruang jeda, yang lari jangan lari lagi. Berani untuk menghadapi percakapan yang tidak nyaman. Nah itu dua-duanya mesti adjust, nggak boleh cuma salah satu. Nah makanya banyak sekali pola-pola orang yang cuman salah satu doang maunya. Ya kamu yang lebih inisiatif lah, kamu yang harus gini. Nggak bisa, harus dua-duanya. Dua-duanya harus adjust. Nah aku pikir nih pola konflik juga itu salah satu contoh. Ya kan? Pola komunikasi juga ada banyak banget. Ya ada orang-orang yang kalau komunikasi itu kayak nggak apa adanya, muter-muter, ngomong ribet banget sampai pasangannya bingung. Dia maksudnya apa? Nah itu juga nggak produktif. Sehingga kemudian pasangannya salah menafsirkan, nanti jadi salah paham, jadi gini-gini. Wah, jadi kalau kita breakdown memang ada banyak sekali ya, peritilan-peritilan itu banyak sekali. Makanya itu yang dipelajari. Jadi yang mesti belajar gitu ya? Itu mesti belajar ya. Karena menariknya ya, sampai sekarang yang konseling-konseling dengan kami ini, ketika kami bukakan kayak gini-gini ya, mereka baru pada ngomong, oh aku nggak pernah nyadar loh kalau itu tuh masalah. Bahkan aku nggak pernah nyadar kalau aku ternyata mengulang-ulang melakukan kayak gitu ya. Dan itu tuh problem. Maksudnya itu memicu problem gitu. Mereka even banyak yang nggak sadar. Karena nggak ada yang ngasih tahu dan mereka juga berpikir bahwa ya nggak ada yang perlu dicari tahu lagi, yang penting menikah ya kayak gini. Nah itu buat saya, makanya kemudian aku bikin sekolah nikah tuh karena begitu banyak hal yang orang tuh masih belum tahu. Iya benar. Gitu. Salah satunya ya tadi contoh-contoh tadi itu. Kadang-kadang kalau anak-anak muda mau nikah yang penting cinta ya kan, terus pikirannya yang penting nggak dosa, bisa seks dan sebagainya, padahal ketika sudah masuk begitu complicated kompleks dan banyak sekali faktornya. Nah itu mesti dikuasai, dilatih, belajar satu persatu. Iya. Kalau nggak bisa berantakan ya kok ya. Sangat. Dan to be honest banyak. Iya. Apalagi
bukannya aku mau mendiskredit atau gimana, tapi juga bisa terjadi pada hamba-hamba Tuhan ya, walaupun dia Oh pelayanan. ya banyak dong. Tapi Banyak sekali. Jadi yang menarik justru tanda-tanda kesalahan pola, cara-cara konflik yang nggak produktif itu juga dilakukan oleh orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin, pendeta, pengajar-pengajar juga banyak. Nah kok apa yang harus dilakukan nih kok ketika dalam pernikahan perasaan tuh mulai pudar? Oke. Itu banyak terjadi ya. Salah satu yang beberapa case konseling yang datang ke kami juga isunya itu. Tapi kalau kita ngomong tentang perasaan ya, perasaan itu memang fluktuatif. Perasaan itu memang bisa datang dan pergi. Iya. Kalau dia bisa pergi, dia akan bisa datang kembali. Kalau dia pernah datang, kemungkinan dia akan bisa pergi. Iya. Nah artinya jangan digantungkan sama perasaan. Ya. Oke. Dari sini kita belajar satu, kalau perasaannya udah nggak ada, tenang, bisa dibangun lagi. Kita bisa doing something untuk menimbulkan perasaan itu lagi, atau yang sedang menikah memaintain perasaan itu supaya nggak lenyap. Itu bisa. Yeah. Tapi kita jangan ngomong perasaan seperti perasaan jatuh cinta. Beda ya. Karena perasaan jatuh cinta itu hormon. Itu akibat hormon. Oke. Ketika orang jatuh cinta, hormon di otaknya memunculkan beberapa jenis hormon, lalu muncullah perasaan yang menggebu-gebu, kayak melayang-layang dan sebagainya. Nah itu tidak bisa diulang lagi. Oh memang itu tidak bisa diulang ya? Tidak bisa diulang lagi. Okay. Itu umurnya 2-5 tahun reaksi kimia hormon itu kepada orang yang sama. Iya. Dia bisa muncul kepada orang yang berbeda. Betul. Nah, makanya yang sudah menikah sekian tahun tiba-tiba jatuh cinta, menggebu-gebu lagi sama orang lainnya memang bisa. Iya. Berkali-kali sama orang yang berbeda-beda terus-menerus ya memang bisa karena itu ya itu physically hormon gitu ya. Iya. Nah, makanya jangan andelin itu. Tapi kalau perasaan sayang, mengasihi, perasaan ingin bersama-sama, itu bisa di-maintain dan bisa dibangun walaupun sudah hilang. Nanti caranya gimana tuh kok? Nah makanya salah satunya adalah, itu kita bicara kalau di pernikahan ya, di sekolah nikah, kita ada modul namanya building connection. Building connection. Wow. Di situ kita ngomong about connection. Jadi kalau perasaan yang masih ada atau enggak itu tentang connection. Nah ada banyak practical tips lah, kita bahas itu sampai 4 sesi kalau nggak salah soal building connection. Tapi salah satunya adalah kebersamaan yang konsisten. Oke. Kadang ketika kita sudah menikah, dulu waktu masih belum menikah kita bersama-sama terus, nonton bareng, apa bareng, pelayanan dianterin, terus gitu kan. Makanya connectionnya kan kuat, perasaannya kuat. Tapi ketika sudah mulai menikah, udah mulai biasa, udah mulai nonton bareng jarang, saya ngomong bareng ini bukan cuman ada di ruangan yang sama ya, tapi hatinya sama-sama bareng. Contoh, kita bisa nonton bareng film yang sama di bioskop, tapi hati kita belum tentu benar-benar kayak diarahkan sama pasangan kita. Ya ini saya sama istri saya ya. Sampai detik ini kami masuk tahun ke-14. Wow. Every time kami nonton, nggak di bioskop, nggak di rumah, kami selalu gandengan tangan. Wow. Sampai hari ini. Sebelum tidur, every night, kami selalu gandengan tangan dulu. Wow. Kalau setelah tidurnya ya udahlah ya, itu udah hilang gitu ya. Kenapa? Karena itu usaha saya dan dia untuk mengarahkan hati kepada each other. Wow. Nah dengan cara-cara kayak gini tuh kita try to maintain the feeling, try to maintain the connection lah, bukan only feeling tapi the connection. Connection ya. Nah jadi kadang perasaan kami mungkin lagi konflik, lagi marah, tapi the connection still ada di situ. Wow. Sehingga kami bisa melewati kemarahan itu dengan lebih cepat karena connectionnya masih ada. Nah di maintainnya dengan kebersamaan. Jadi kebersamaan itu harus intentional. Makanya aku dan Veve, istriku,
kami intentionally memang merencanakan, menjadwalkan waktu-waktu kebersamaan. Ya. Dan menyadari waktu lagi barengan gitu ya. Ya aku menyadari, hey ini istriku loh. Iya. Aku menikah sama dia loh, nggak nyangka. Dulu cuma ketemu di gereja gini. Sekarang hidup tiap hari sama dia. Nah, jadi waktu pegang tangan dia ya mensyukuri gitu. Jadi itu yang bikin kita masih connected terus. Wow. Nah itu cuma satu contoh ya dari sekian banyak yang kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, kita bisa lakukan gitu. Iya, wow. Oke kok. Yang berikutnya nih, berarti kalau misalnya kalau bicara juga soal kekuatan dalam hubungan, connection gitu ya. Seberapa penting sih kita sebagai pasangan kalau misalnya udah mau menikah gitu, apalagi kita membuka kejujuran khususnya dengan masa lalu kita gitu. Ini juga bagus. Vulnerability itu juga strengthen the connection. Jadi vulnerability itu membuat kita makin makin trust, dan kita juga makin bonding dengan pasangan kita. Makanya salah satu cara untuk kita mau mengikatkan diri lebih kuat adalah menjadi apa adanya. Jujur menceritakan diri kita ini seperti apa. Lalu kemudian ketika pasangan kita menerima kita tahu bahwa kita diterima apa adanya sama kita, wah kita akan makin bonding dengan dia. Sebaliknya kita waktu bisa menerima dia apa adanya, setelah melihat kelemahannya, kita juga akan makin bonding dengan dia karena kita merasa kayaknya aku akan bisa jalan bareng dalam keadaan apapun juga nih sama orang ini nih. Nah itu harus terjadi mutual. Kedua-duanya mesti bersedia membuka lapisan hidupnya satu lapis demi satu lapis. Harus dimulai dari sebelum menikah. Kenapa? Karena kalau dari sebelum menikah saja pasanganmu udah gak bisa terima kamu apa adanya, ya mesti direkonsider lagi ya, apakah bisa move on ke tahap berikutnya atau enggak. Makanya ada beberapa yang DM Instagram nanya ke saya, aku udah gak perawan lagi, aku udah pernah having sex dengan mantan-mantan sebelumnya. Aku perlu cerita gak ya kayak gini-gini gitu ya. Buat saya, kalau memang semua itu sudah tuntas dengan masa lalu, harusnya gak ada beban untuk kamu menceritakan. Tapi nanti kalau dia tolak aku gimana, dia gak bisa terima aku gimana, berarti dia tidak menerima dirimu sepenuhnya. Iya, benar. Berarti dia hanya menerima kamu hanya di level tertentu saja. Sementara pernikahan butuh dijalani oleh orang yang bisa menerima 100%. Karena suatu hari nanti keadaan pernikahan akan bisa melucuti kehidupan kita di titik level terburuk kita. Bahkan suatu hari nanti pasanganmu akan menemukan kenyataan yang lebih buruk dari hanya sekedar bahwa kamu pernah having sex dengan orang lain. Much more lebih buruk dari semua itu. Entah perangaimu, entah kelemahan-kelemahan yang lain. Nah kalau cuman ini aja dia udah berat, apalagi nanti. Nah jadi ketika nanti kamu sudah all out buka semua, udah gak ada lagi yang aku sembunyikan, dan dia mengasihimu tetap, wah berarti kan kamu sangat trust banget dong dengan dia, ya kan? Gak ada lagi yang kita gak bisa jalanin. Orang the worst case aja dia udah mengasihi kita. Nah kan powerful banget connectionnya. Nah itu. Ini keren banget nih kok. Oke. Sebagai bagian yang terakhir nih kok ya. Menurut Ko Yosua sendiri, apa sih persiapan yang paling penting khususnya buat teman-teman yang baru mau menikah nih gitu ya. Persiapan apa yang terpenting untuk kita benar-benar akhirnya bisa memiliki satu pernikahan tuh yang kuat gitu. Secara cepat ya ada 3 hal penting nih. 1, kenali dia baik-baik. Berusahalah menjadikan dating kalian adalah dating yang bisa mengungkapkan. Kebanyakan orang kalau dating malah nutup-nutupin banyak hal. Ya pencitraan, menghindari topik-topik yang sensitif untuk dibahas, nanti jadi ribut. Loh enggak, justru waktu dating, reveal all things gitu. Tanyakan planning hidupmu gimana, caramu ngatur duit gimana, what do you think tentang tinggal bareng mertua, yang kayak gitu-gitu. Iya penting nih perlu jadi diomongin ya. Pertanyaan-pertanyaan, pembahasan-pembahasan yang memang reveal
cara pikir dia dan kemauan keinginan dia. Iya, iya. Nah, itu mengenali dia sedalam mungkin. Kemudian yang kedua, belajarlah tentang pernikahan sebanyak mungkin. Oke. Trust me, ada terlalu banyak hal yang kamu belum tahu. Jangan kau pikir kamu sudah tahu. Aku udah baca buku A, buku B. Aku ikut kelas pranikah loh. Iya. Saya ini yang bikin modul pranikah di gereja saya. Dan gereja saya ini terkenal modul pranikahnya paling mengerikan. Karena mereka harus jalani 9 bulan, Hosea. Wow. Kalau di gereja kami itu pranikah 9 bulan. Di Abalov tuh ya? Di Abalov. Dan banyak yang kayaknya berdarah-darah gitu. Lama banget gitu ya. Itu pun buat saya 10%-nya aja belum. Wow. Too many things yang kau perlu pelajari. So never stop, even lu udah married terus belajar. Lalu yang ketiga, jangan jalani pernikahan sendirian. Harus ada orang yang sudah beberapa step ahead, orang-orang yang sudah menikah, mementor, menjadi orang yang menemani perjalanan hubungan kalian. Kenapa? Karena kebanyakan pasangan maunya adalah udahlah nggak usah diurusin. Gue jalanin sendirian aja sama pasangan gue. Seolah-olah kayak mereka udah tahu segala-galanya. Padahal sebenarnya ketika kamu ada orang yang bisa menolong kamu, itu akan sangat memudahkan. Jadi menurutku 3 hal ini yang memang orang-orang yang mau menikah, mereka mesti lakukan dan siapin ya. Gitu. Wow. Thank you banget nih Ko Yosua nih. Thank you, ini sangat-sangat compact, jelas, padat, dan aku percaya bisa berkat buat teman-teman yang menyaksikan program kita pada hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus bisa dapatkan selalu update terbaru dari episode kita di Today's Message Podcast. Sekali lagi, thank you Ko Yosua Iwan Yahudi. Sampai di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.